Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Wiki Hadi Yuda NIT 2130591 dari Prodi TMP 3C dari kelompok 4. Mohon izin Pak, izin untuk mempresentasikan pembahasan tentang transmisi dan cooling unit. Transmisi dan cooling unit, alat material, aktivitas maintenance, oli transmisi yang dianjurkan dengan spesifikasi SAE 40 volume oil engine diperkirakan sekitar 430 liter. Cek oli transmisi setiap 500 jam operasi dan lakukan penggantian setiap 5.000 jam operasi. Alat material, kunci paset, oli transmisi SAE 40 B, aktivitas maintenance sebelum engine start, transmisi bekerja, cek level oil pada dipstick. Level oil harus di antara batas tanda min dan max. Isi ulang oli power transmisi terfilter grade yang sama melalui lubang pengisi satu jika diperlukan. Kuras oli. Kuras oli pada temperatur operasi melalui drain valve, kuras heat exchanger dan pipa-pipa hose, tutup kembali drain valve. Tiga pengganti grade oli yang telah dipakai. Heat exchanger harus dipilah sampai habis ketika penggantian grade oli. Isi transmisi dengan oli yang baru sampai tanda batas maksimal pada dipstick. Hidupkan main engine diesel dan biarkan idle selama sekitar 3 menit. Matikan main engine diesel, kuras di transmisi. 4. Isi oli baru. Isi oli pada transmisi, hidupkan main diesel engine dan biarkan idle selama kurang lebih sekitar 3 menit. Matikan diesel engine dan cek pada level oli transmisi. Tunggu sekitar 2 menit setelah main diesel engine sebelum melakukan pengecekan. Isi ulang oli transmisi jika diperlukan. 2. Disk filter. Disk filter yang terdapat pada dalam unit transmisi yaitu 1 buah. Disk filter ini direkomendasikan dilepas pada setiap 500 jam operasi untuk dilakukan pembersihan. 1. Lepas disk driver alat, kunci pas. 27. Aktivitas maintenance, lepas disk filter, pisahkan ball joint, mundurkan baut, lepas pneumatic drive dengan bracket, tarik disk filter insert keluar dari rumahnya. 2. Pembersihan disk filter dan rumahnya, cuci disk filter insert, bersihkan deflektor plate, buang oli dari perangkap kotoran, dirtem menggunakan pematangan, bersihkan perangkap kotoran menggunakan kain halus atau bersih, ganti seal pada disk filter. Reinstall disk filter, masukkan disk filter insert dalam rumahnya housing, letakkan pneumatic drive dengan bracket, masukkan baut dan pengikat penghubung ball joint. 3. Oil separator elemen. Oil separator elemen terdapat dalam unit transmisi dan rekomendasikan diganti pada setiap 5.000 jam operasi. Alat atau material, kunci sabuk pengikat, oli separator elemen. Aktivitas maintenance, ganti oli separator elemen, lepas oli separator elemen menggunakan kunci sabuk pengikat, lumasi lapisan sel dengan sedikit oli transmisi pada oli separator elemen yang baru, pasang elemen baru dan dikencangkan dengan sekuat tangan. 4. Visual inspeksi transmisi. Tujuan dari perlu dilakukannya visual inspeksi transmisi secara periodik adalah untuk mengetahui kondisi transmisi dalam keadaan baik. Alat material yaitu lampu sorot atau penerang. Aktivitas maintenance yaitu inspeksi dari adanya kotoran, inspeksi dari adanya kerusakan, inspeksi dari komponen instalasi yang kendur, kelengkapan komponen transmisi. Sistem hidrostatik. Sistem hidrostatik ini adalah berfungsi sebagai sumber untuk menggerakkan fungsi kerja cooling unit dan kompresor melalui pompa hidrostatik. Alat atau material, kunci pas, kunci kombinasi, aktivitas maintenance, cek level oli hidrostatik, cek sistem hidrostatik dari kebocoran, cek kualitas dari oli hidrostatik, kuras oli hidrostatik, penambahan oli hidrostatik. 6. Cooler. Cooler sebagai alat sirkulasi pendingin fluida dalam cooling unit, terdapat 2 buah cooler dalam cooling unit ini. Alat material, kunci pas, kunci kombinasi, sikat. Aktivitas maintenance, cek cooler untuk kontaminasi, cek cooler untuk kontaminasi dari udara luar, pembersihan cooler. Coolant level. Coolant adalah media fluida pendingin pada cooling system. Salah satu item penting dalam cooling system adalah pengukuran coolant. Alat material, kunci pas dan coolant. Aktivitas maintenance, cek coolant level di level indikator fluida pada tangki ekspansi, cek kualitas coolant, ganti coolant.
Cooling unit adalah beberapa kumpulan komponen pada cooling system seperti kipas, termostat, dan lain-lain. Alat, kunci pas, aktivitas, maintenance, cek koneksi berulir dari kebocoran, cek dari kerusakan, perbaiki jika dalam kondisi kebocoran, ganti apabila komponen rusak. Suspensi dan mounting cooling system. Suspensi pada cooling system berfungsi sebagai penumpu komponen cooling unit. Alat, kunci pas, dan kunci kombinasi, aktivitas maintenance, cek suspensi dan mounting semua komponen cooling system dalam kondisi baik. Lakukan tindakan yang diperlukan seperti pengencang baut, penggantian komponen suspensi yang kurang berfungsi dengan baik. Return filter elemen pada tangki hidrostatik. Filter ini berfungsi untuk menyaring kotoran pada media tidak keluar dan masuk tangki hidrostatik yang telah bersirkulasi untuk kebutuhan bekerjanya cooling system. Alat, material, kunci pas, kunci kombinasi, obeng, kain halus. Aktivitas maintenance, melepas filter elemen, matikan fungsi jika sistem hidrostatik dan tekanan relief. Return filter dengan cara mengurangi putaran breather. Secara menyeluruh, bersihkan tangki oli hidrostatik di sekitar tutupnya, bongkar cover return filter, tarik keluar filter elemen beserta penampung kotoran dari bracket, putar penampung kotoran berlawanan jarum jam untuk melepas. Bersihkan rumah filter dan penampang kotoran. Cek secara visual penutup permukaan dari kerusakan. Ganti komponen penutup sealing komponen. Pemeriksaan dudukan instalasi cooling unit, klem, dan skrup atau baut. Pemeriksaan pada item ini meliputi alat material, kunci pas, kunci kombinasi, kunci pipa, obeng. Aktivitas maintenance, cek secara visual pipa-pipa, hose, klem, dan pipa berulir, skrup atau baut berada pada posisi yang benar dan tidak ada kebocoran. Jika kedudukan instalasi tidak dalam posisi yang benar, lepas skrup atau baut dan kencangkan kembali dengan benar. Jika terjadi kebocoran, perbaiki dan ganti komponen yang rusak. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.